Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membawakan sebuah video pembelajaran mengenai luas daerah layang-layang dan lingkaran. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Rati Nurfadila dengan NIM 140122218 dengan nomor presensi 16. Perkenalkan, saya Linda Mulia Putri dengan NIM 14014422219 dengan nomor absen 17. Halo, perkenalkan nama saya Jinan Maya Sarna dengan NIM 14014422219 presensi 15. Saya Laila Tunafia dengan NIM 14014222220 dengan nomor presensi 18. Saya Krisma Rismadiarwani dengan NIM 14014422249 dengan nomor presensi 42. Halo, perkenalkan saya Auna Farmaludia dengan NIM 140142215 nomor presensi 13. Saya Puspa Yosafia dengan NIM 14014222216 nomor presensi 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman semuanya. Hari ini, di video kali ini kita akan belajar mengenai luas daerah layang-layang dan lingkaran. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai layang-layang dan lingkaran, izinkan Ibu untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menentukan luas daerah dari layang-layang dan lingkaran. Yang kedua adalah peserta didik mampu menentukan luas daerah layang-layang dan juga lingkaran dengan pendekatan persegi panjang. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah tahu seperti apa bentuk lingkaran dan layang-layang? Nah, di sini Ibu membawakan bentuk lingkaran, yaitu sebuah tutup toples, dan bentuk layang-layang yaitu sebuah layang-layang. Nah, di sini kalian pasti pernah bermain layang-layang, bukan? Yang pertama yaitu bangun datar lingkaran. Nah, lingkaran memiliki keistimewaan yaitu hanya memiliki satu sisi. Diameter lingkaran dapat dihitung melalui sini ke sini. Sedangkan jari-jari lingkaran merupakan setengah dari diameter lingkaran yang dapat dihitung melalui sini ke titik tengah. Rumus dari luas daerah lingkaran yaitu pi r kuadrat. Apabila jari-jari lingkaran merupakan kelipatan dari 7, maka pi menggunakan 22/7. Sedangkan apabila jari-jari lingkaran tidak kelipatan dari 7, maka pi menggunakan 3,14. Yang kedua yaitu layang-layang. Luas daerah layang-layang yaitu 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, cara menghitung panjang diagonal 1 yaitu dari titik sini ke titik sini. Sedangkan cara menghitung panjang diagonal 2 yaitu dari titik sini ke titik sini. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari mengenai lingkaran. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan 3 bangun datar yang bentuknya aneh-aneh ya anak-anak. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai satu lingkaran pada sisi sebelah sini. Nah, di sini Ibu memiliki lingkaran yang dibagi menjadi 2. Nah, sisi ini disebut sebagai diameter. Diameter adalah sisi yang membagi lingkaran menjadi 2. Kemudian di sini Ibu membagi menjadi 4. Nah, dari sini ke sini Ibu menamakannya sebagai jari-jari. Selanjutnya adalah daerah yang dinamakan sebagai juring. Nah, daerah ini itu bisa disebut sebagai daerah yang membagi lingkaran menjadi 4 bagian. Ini anak-anak tempat yang diarsir. Selanjutnya adalah apotema. Di sini apotema membagi juring menjadi 2 bagian. Nah, apotema ini membentuk sebuah sudut yang
besarnya adalah 90 derajat. Namun, dekat apotema ini ada yang dinamakan sebagai tembereng. Nah, tembereng ini tidak ikut terbagi dengan apotema ya. Nah, ini ya. Oke, sekarang Ibu melanjutkan penjelasan lingkaran ini ke lingkaran satunya. Di sini Ibu memiliki lingkaran yang dibagi menjadi 16 bagian. Nah, salah satu bagian dari lingkaran ini Ibu bagi menjadi 2 dan membentuk seperti ini. Nah, anak-anak tahu nggak apa bentuk yang membentuk bangun di sini? Yap, benar sekali. Ini adalah persegi panjang. Anak-anak, setelah kita mempelajari mengenai apa itu lingkaran, di sini kita akan memperdalam pengetahuan kita mengenai luas daerah lingkaran. Perhatikan gambar di samping. Jadi, gambar apakah ini? Nah, gambar tersebut adalah gambar lingkaran yang dibagi menjadi 16 bagian dan satu bagiannya dibagi menjadi 2. Dari gambar tersebut akan menjadi bangun datar ini. Adakah yang tahu bangun datar apa? Ya, betul. Ini adalah bangun datar persegi panjang. Persegi panjang itu terdiri dari apa ya? Jadi, persegi panjang terdiri dari panjang dan lebar. Ada yang tahu nggak rumus luas persegi panjang? Jadi, rumus luas persegi panjang yaitu L sama dengan panjang dikali lebar. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai rumus sisi panjang persegi panjang. Nah, rumusnya yaitu P sama dengan setengah dikali keliling lingkaran. Kenapa setengah sih? Karena sisi panjang terbagi menjadi 2, yaitu sisi atas dan sisi bawah. Jadi, jika diturunkan rumusnya yaitu P sama dengan setengah dikali keliling lingkaran, yaitu rumusnya Pi dikali 2R. Jadi sisi panjang sama dengan Pi dikali R. Selanjutnya yaitu L atau lebar dari persegi panjang tersebut sama dengan R atau jari-jari lingkaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar, kemudian diturunkan dari sini sisi panjangnya yaitu Pi dikali R, kemudian lebarnya yaitu R, menjadi luas daerah lingkaran, rumusnya yaitu L sama dengan Pi dikali R kuadrat. Selanjutnya adalah bangun layang-layang. Nah, bangun layang-layang memiliki diagonal 1 dan diagonal 2. Seperti pada gambar di samping ini merupakan bangun layang-layang. Nah, jika bangun layang-layang kita bagi menjadi 2 bagian, maka segitiga bagian kiri dan bagian kanan merupakan segitiga yang sama besar. Kemudian, segitiga bagian kiri kita potong menjadi 2 bagian, lalu kita putar seperti pada gambar. Nah, setelah kedua sisi segitiga kita putar, lalu kita pindahkan ke sisi bagian kanan. Seperti pada gambar di samping ini, setelah kita pindahkan ke bagian kanan, lalu kita balik kedua segitiganya. Setelah kita balik, kita gabungkan menjadi 1, sehingga akan membentuk sebuah persegi panjang, di mana persegi panjang memiliki sisi panjang dan lebar. Jadi, luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Jika kita ukur persegi panjang telah kita bentuk, maka didapatkan lebar sama dengan setengah kali diagonal 1, dan juga panjang adalah diagonal 2. Jika dikaitkan dengan luas persegi panjang, maka luas layang-layang adalah setengah kali D1 kali D2. Nah, sekarang kita sudah menemukan bagaimana cara untuk mencari luas dari layang-layang dan juga luas dari lingkaran. Kita ulangi sekali lagi ya. Rumus luas layang-layang yaitu adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kemudian untuk rumus luas lingkaran yaitu adalah Pi dikali R kuadrat, atau bisa juga dengan Pi dikali R dikali R. Sekarang kita akan mengaplikasikannya pada contoh soal pada kehidupan sehari-hari. Misalkan kita memiliki layang-layang yang memiliki diagonal 1 10 cm dan diagonal 2 15 cm. Untuk mencari luasnya kita akan menggunakan
Yang 02-nya adalah 15 cm. Kemudian kita kalikan terlebih dahulu 10 dan 15 cm. Lalu 190 cm bisa dibagi dengan 2, menghasilkan angka 75 cm. Lalu kita masuk ke rumus luas lingkaran. Misalkan kita memiliki jari-jari lingkaran 7 cm. Kemudian kita bisa langsung masukkannya ke dalam rumus yang telah ada. Pi di sini yaitu adalah 22/7. Kita bisa menghapuskan angka yang sama atas bawah. 22 dikali dengan 7 cm menghasilkan angka 154 cm². Jadi lingkaran yang memiliki jari-jari 7 cm memiliki luas yaitu 194 cm². Simpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu pengukuran panjang dapat diukur dengan satuan non baku dan satuan baku. Contoh satuan non baku yaitu seperti jangka, hasta, depa, dan kaki. Luas bangun datar adalah luas daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Contoh satuan baku untuk mengukur luas bangun datar yaitu kilometer persegi, hektameter persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, milimeter persegi, ar, dan hektar. Luas daerah lingkaran merupakan luas daerah yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Menemukan rumus luas daerah lingkaran dapat menggunakan bantuan dari berbagai konsep luas daerah bangun datar yang lain atau dengan menerapkan dalil kontivitas Brunner. Langkah pertama yang dilakukan adalah membagi lingkaran menjadi beberapa juring lingkaran, seperti pendasar tadi. Kemudian, menyusunnya menjadi bentuk bangun datar yang lain. Layang-layang adalah segi empat yang mempunyai dua pasang sisi sama panjang dan diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai aplikasi konkret yang berkaitan dengan pembelajaran bangun datar. Sebagai contoh yaitu ketika anak-anak bermain layangan. Alhamdulillah, video pembelajaran telah selesai. Baik anak-anak, setelah kalian menyaksikan video materi tentang luas daerah layang-layang dan lingkaran, apakah kalian sudah memahami materi tersebut? Menyenangkan bukan? Maka dari itu, mari kita tetap berlatih dan belajar agar kalian memahami materi tadi. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.